Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan untuk mengetahui efektivitas Genos C19 sudah bersama kami Profesor Zubairi Jurban. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 dari ID serta Dr. Ahmad Kusuma Atmaja, tim pengembangan Genos C19. Saya akan ke Prof. Zubairi terlebih dahulu. Sebelum saya akan menyapa keduanya. Selamat siang, Dr. Ahmad dan Prof. Zubairi. Selamat siang. Baik, selamat siang. Saya ke Prof. Zubairi. Prof, sejumlah sekolah sudah melangsungkan tatap muka dan beberapa diantaranya menggunakan Genos. Menurut Anda, apakah cara ini sudah tepat? Ya, sebetulnya kalau mau membuka tatap muka yang penting bukan persiapan sekolah saja, bukan hanya gurunya divaksinasi saja, namun yang juga penting banget adalah kalau positivity rate-nya sudah turun di bawah 10%. Kalau di atas 10% itu terbukti penularan antar siswa tinggi. Dan ini sudah terbukti di lapangan, baik di Pulau Batam, ada 3 sekolah ditutup, di Jambi, di Sumatera Barat, di Bandung, di Tasikmalaya, dan juga di banyak tempat. Nah, kalau mengenai Genosnya, tentu Genos untuk uji saring silahkan saja, tentu dengan cara, jadi menurut undang-undang itu semuanya harus ada monitor evaluasi. Sekarang harus ada monitor evaluasinya bagaimana Genos. Jadi misalnya orang di airport di Sidoarjo itu dan ada 23 orang di Jogja itu kan diperiksa Genosnya positif. Itu PCR yang positif berapa? Saya belum mendapat informasi sampai sekarang, dan tentu paling bagus kalau laporan Genos yang sehingga dipakai sensitivitas dan spesifitasnya itu tidak cukup hanya di website, namun seharusnya ada di jurnal kedokteran yang terakreditasi. Baik, saya ke Dr. Ahmad. Dr. Ahmad, berapa tadi untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Zubairi? Sudah adakah jurnal mengenai efektivitas dari Genos ini? Jika dinyatakan positif di Genos, apakah positif juga di PCR-nya? Ya, terima kasih Mas. Jadi dari hasil uji diagnostik yang kita lakukan kan memang ada nilai spesifitas, ada nilai sensitivitas begitu, yang kemudian bisa keluar izin edar sampai penggunaan saat ini. Ya. Nah, memang kemudian saat ini kami sedang proses resubmit untuk publikasi ya, dan tentunya butuh waktu yang tidak sebentar begitu, paling tidak butuh waktu antara 4 sampai 6 bulan sampai nanti bisa submission. Tetapi dalam kondisi darurat ini kan kemudian dengan dasar izin edar tersebut, dengan sensitivitas spesifitas yang cukup sebagai alat screening. Sekali lagi ini adalah alat screening, jadi bukan hanya untuk memisahkan bahwa ini yang positif, ini negatif, dan tentunya untuk meyakinkan yang positif itu harus dilanjutkan dengan PCR begitu. Oke, Dr. Ahmad, bagaimana dengan distribusi alat Genos sendiri? Apakah untuk sekolah-sekolah nanti akan dimudahkan untuk mendapatkannya, dan apakah masyarakat umum juga bisa mendapatkan fasilitas ini? Baik, kalau terkait dengan distribusi, saat ini dipegang oleh PT Swayasa Prakarsa ya. Jadi memang pemesanan langsung bisa melewati PT tersebut melalui pemesanan begitu. Tetapi nanti untuk distribusinya sudah ada 5 distributor yang siap untuk mendistribusikan ke Jawa dan luar Jawa. Saat ini mungkin baru Papua yang belum tercover. Jadi hanya terpusat di Pulau Jawa ya, Dok ya? Baik, saya dan luar Jawa. Baik, saya ke Prof. Zubairi. Prof, jadi sebaiknya sekarang ada banyak sekali pilihan untuk mengetes COVID-19 baik secara imun ataupun secara positif negatif dari PCR. Mana baiknya yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat untuk mengantisipasi agar angka positif tidak semakin meningkat di Indonesia? Iya, tes gold standarnya yang terbaik adalah PCR. Kelemahan PCR adalah mahal dan perlu waktu. Namun sekarang PCR juga bisa sehari, artinya pagi periksa, sore ada hasil. Kelemahan satu-satunya hanya masalah biaya. Namun untuk keamanan kan juga menjadi penting banget. Yang kedua adalah antigen. Namun pengalaman saya di lapangan,
yang tes antigen negatif itu terbukti beberapa pasien ternyata menjadi positif di PCR. Jadi itu artinya tidak sensitivitasnya menjadi kurang, tidak bisa mendeteksi yang positif. Jadi memang kalau sebagai pembanding misalnya kalau tes antibody yang untuk HIV namanya pakai ELISA itu sensitivitasnya 99% lebih mendekati 100%. Sedangkan spesifitasnya juga tinggi banget sekitar 98%. Memang tes-tes yang untuk COVID ini kan berkembang terus. Jadi kalau kita ada data misalnya yang penumpang tadi yang positif 54 di Sidoarjo maupun 23 di Jogja itu misalnya diperiksa, kemudian kita tahu seberapa sensitif, maka dan seberapa spesifik, maka kan bisa dilakukan perbaikan sehingga genosnya bisa dipakai dengan kualitas yang lebih baik. Jadi mohon sekarang ini kan sudah terlanjur, sudah ada ribuan orang yang diperiksa genos. Jadi saya kira sudah waktunya untuk Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Zubairi dan juga Dr. Ahmad sudah berbincang bersama kami di iNews Siang dan semoga alat pengecekan ini bisa masif dilakukan agar angka positif ditekan.